Untuk adik-adik toddler, ayo ikuti lomba mewarnai dan fashion show. Pengumpulan video dan gambar mewarnai paling telat tanggal 10 Agustus. Ayo adik-adik ikutan semuanya ya. Ada banyak hadiah dan piala juara 1, 2, dan 3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kakak-kakak Kids Altannya ya. Shalom adik-adik, wah seneng banget akhirnya kita bisa ibadah lagi di hari Minggu ini. Wow, kayaknya kalau kalian perhatiin nih, adik-adik di rumah ini kayak udah wangi-wangi, udah keren-keren, udah rapi, udah cantik-cantik ya. Udah pada siap nih untuk ibadah. Wah, luar biasa. Oh iya, Kak Andes mau ngasih tahu tema hari ini. Mau tahu nggak? Oke. Temanya adalah Tuhan mau mentransformasi kita. Tuhan mau mengubah hidup kita. Wih, luar biasa ya. Kalian masih penasaran nih? Gimana sih mentransformasi itu? Gimana sih mengubah hidup kita itu gimana ya? Tuhan mau gimana ya? Ada yang tahu nggak kayak gimana itu transformasi? Oh, dari yang kayak kendaraan itu terus jadi robot. Itu transformer yang gitu ya. Itu transformer. Yang lainnya coba jawaban yang lainnya apa? Coba lagi, nggak apa-apa. Oh, kayak serangga yang ulat terus berubah jadi kepompong lalu jadi kupu-kupu. Wih, itu berubah juga sih. Tapi itu serangga ya. Kalau manusia kayak kita gimana? Oh, kayak superhero. Ketika misal ada kejahatan, ada yang butuh bantuan, kita langsung berubah. Gitu ya. Apa jangan-jangan itu ya? Tapi daripada kita makin penasaran, kita simak yuk nanti di ibadah ini cerita-cerita dan firman-Nya, biar kita tahu maksudnya Tuhan tuh gimana ya, mau mengubah, mau mentransformasi kita. Penasaran kan? Tunggu di situ, setia di tempat kalian masing-masing, fokus di ibadah, oke? Tapi sebelum itu kita mau doa dulu dan puji sembah Tuhan. Yuk, siapkan hatinya, pejamkan mata. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh baik, yang begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami masih bisa beribadah hari ini, beribadah kepadamu. Kami begitu bersyukur Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau, serta mau mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami. Tuhan, buka pikiran kami, telinga kami, hati kami, sehingga kami bisa menerima dan memahami setiap firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah anak-anak-Mu yang siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Katakan, amin. Katakan, amin. Sekali lagi, katakan, amin. Luar biasa. Yuk kita puji sembah Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, udah semangat banget di rumah. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siap-siap, taruh tangannya di pinggang. Katakan happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin, sekali lagi lebih keras. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay, luar biasa. Ya adik-adik, kita tepuk tangan. Yuk, tepuk tangan di rumah ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita sama-sama lompat, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, lompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan, katakan haleluya. Oke adik-adik boleh duduk. Kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, sungguh-sungguh Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik yang cinta Tuhan, katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sheba berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Tuhan.
Tuhan, kalau sebentar kalau sempat kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah, berkati kami, berkati kakak-kakak yang akan menceritakan cinta dan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hai teman-teman, saya Keiko dari Kids Altar kelas Katina. Hari ini Keiko mau menyampaikan ayat hafalan Yohanes 3 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Keiko ulang lagi ya. Yohanes 3 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Jangan lupa ikut Kids Altar ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Aduh, ya ampun, di mana sih saya? Kok saya tidak bisa membaca kompas ini? Kayaknya utara di sebelah sana deh. Bukan, barat di sebelah sana. Timur deh, timur di sini. Aduh, aku bingung, aku nggak tahu. Maksudnya peta ini apa ya? Mungkin jika aku berdiri di sini, peta ini bilang apa ya? Aduh, siapa sih yang membuat peta ini? Mungkin kalau aku berdiri di sebelah sana. Aduh, mungkin aku akan mengerti kalau aku menemukan jalanku. Permisi adikku, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu perlu bantuan? Aku gak terlalu paham dengan daerah ini. Aku berusaha untuk menemukan tempat yang menarik untuk aku kunjungi. Oke, baik. Kamu sebenarnya punya dua pilihan jalan. Kamu bisa pergi ke arah sana, ke arah dunia, di mana mereka suka mengadakan pesta yang meriah, tapi berakhir dengan kesakitan dan penderitaan. Lalu mereka hidup untuk dirinya sendiri. Mereka egois. Mereka suka memperkaya diri mereka sendiri. Tidak ada yang lain di sana selain kebencian. Hanya sedikit orang yang hidup dengan baik. Tetapi sebagian besar orang yang hidup di sana berjuang untuk tetap bertahan hidup. Atau kamu bisa pergi ke arah sini, di mana ada pesta yang mewah dan setiap hari
dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di sini ada Bapa yang penuh kasih, yang menjaga setiap orang. Di sini ada kasih. Di sebelah sini disebut sebagai surga atau kerajaan Allah. Jadi, kamu mau pilih ke arah yang mana? Wah, kedengarannya surga atau kerajaan Allah adalah sebuah tempat yang bagus untuk aku kunjungi. Aku pikir aku akan ke sana saja. Tapi, aduh, aku tidak bisa jalan menuju ke sana. Ada sesuatu yang menghalangi jalanku. Wah, ternyata dosa menghalangi jalanku. Bagaimana aku bisa menghilangkan dosa ini ya? Jadi, yang menghalangimu adalah dosa. Bagaimana kamu bisa menghilangkan dosa itu? Kamu harus lahir baru. Lalu, seperti apakah lahir baru itu? Kita tanya saja ya kepada Kak Diana. Silahkan Kak Diana. Jadi sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ketika kita memiliki dosa dalam hidup kita, maka hidup kita tidak sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Dan jika kita ingin berada dalam hadirat Tuhan, dan kita semua satu hari akan pergi ke surga atau kerajaan Allah, kita harus menjadi sempurna, sama seperti kita harus lahir baru sebagai seorang yang sempurna. Tentu saja, kita tidak bisa membuat diri kita sendiri lahir baru. Itulah sebabnya mengapa Allah mengirimkan Yesus. Tuhan Yesus datang dan mati untuk kamu. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah untuk meminta Yesus mengampuni dosa-dosamu dan mengatakan kepada Dia bahwa kamu ingin hidup baginya. Ketika kamu melakukan hal itu, Yesus akan masuk dalam hatimu dan menolongmu untuk memulai hidup baru, hidup bagi Dia. Hidup baru seperti ini adalah sama seperti lahir baru. Sekarang, kamu harus sungguh-sungguh mengucapkan doa ini. Ikuti Kak Diana ya. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa-dosaku. Hari ini, aku memilih untuk hidup bagimu. Amin. Ketika kamu sungguh-sungguh mengucapkan doa tersebut, kamu akan lahir baru dan kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Setelah kamu sudah lahir baru, kamu memiliki kerajaan Allah karena Yesus masuk dalam hatimu dan transformasi sejati terjadi. Tuhan ingin mentransformasi hidupmu. Tuhan ingin mengubah hidupmu. Tetapi yang pertama, kamu harus lahir baru. Halo adik-adik. Wow, kita masuk di pelajaran kehidupan. Nah, adik-adik, Kak Puji sudah siapkan satu cerita pelajaran kehidupan. Nah, kali ini pelajaran kehidupan bercerita tentang keluarga benih. Benih ini sangat-sangat subur. Mereka bertumbuh dengan cepat. Tapi ada satu benih yang bernama
Simon dia tidak mau ditanam adik-adik. Dia tidak mau masuk lubang. Ayahnya selalu membujuk dia. Ayo, kamu harus masuk lubang. Kalau tidak, kamu akan berbahaya. Yuk, tidak apa-apa. Kamu masuk dan kamu nanti akan bertumbuh. Dan pasti saat kamu bertumbuh, kamu akan menjadi tumbuhan yang baru. Tapi Simon tidak mau adik-adik. Dia berkeras hati, dia tidak mau ditanam. Dan dia tidak mau masuk lubang. Ya sudah, kata ayahnya. Tapi kamu harus waspada. Karena kamu diincar oleh burung. Adik-adik, Simon tidak mau ditanam. Padahal kalau Simon ditanam, Simon akan bertumbuh menjadi tanaman yang baru. Seperti Simon, kita juga harus dilahirkan kembali. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kita akan lahir baru. Nah adik-adik, di sekolah Simon ternyata ada 2 kubu. Kubu yang pertama, benih yang mau ditanam. Mereka ditanam dan menjadi tumbuhan. Tapi ada satu kelompok yang tidak mau ditanam. Ternyata Simon adalah salah satu anggota kelompok yang gak mau ditanam. Nah, pada saat mereka sedang berbicara, dia membicarakan tentang ayahnya Simon. Simon berkata kepada teman-temannya, tahu gak, ayahku membujuki aku agar aku ditanam. Tapi ya udahlah, kata ayah, udah terserah aja. Nah temennya adik-adik, dia berkata gini, gak apa-apa, gak usah ditanam. Tidak ada burung, tidak ada yang membahayakan. Burung juga tidak mengancam kita. Seperti itu adik-adik. Nah pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba sirena burung berbunyi. Semua kabur, semua tanaman, dia berlari cepat. Mereka menyelamatkan dirinya. Tapi Simon, dia tidak bisa berlari cepat karena dia sangat kecil. Dia lari, lalu kemudian burung itu semakin dekat. Lalu Simon dia melompat. Tapi apa yang terjadi? Dia terjatuh di lubang. Aduh, ada burung, nanti gimana? Adik-adik, Simon ketakutan. Dia di lubang, lalu dia melihat ke atas. Burung-burung itu berputar-putar di atasnya. Lalu Simon berkata, aduh jangan-jangan nanti burung itu melihat aku. Kemudian aku langsung dipatok dan aku dibawa. Aku dimakan burung itu. Aduh, dia bersembunyi adik-adik. Tetapi burung itu akhirnya pergi. Waktu burung itu pergi, kepala sekolah mendatangi Simon. Ini semuanya gara-gara kalian. Gara-gara kamu. Kenapa kamu ada di luar? Benih itu ada di dalam. Iya, tapi aku gak mau ditanam. Kalau kamu gak mau ditanam, ini berbahaya. Burung-burung itu terus akan mengejar kita. Ayo, ikut aku. Adik-adik, Simon akhirnya dibawa ke sebuah gedung, di mana gedung itu adalah gedung benih. Simon ditempatkan di sebuah kotak kaca. Akhirnya aku ada di sini. Tempat apa ini? Adik-adik, Simon beberapa hari di tempat itu. Adik-adik, terkadang kita sedih ketika melihat orang-orang yang masih dalam dosa. Dia melakukan kejahatan, dia melakukan dosa, dia mencuri, dia berbohong. Tapi kita hanya bisa berdoa. Karena mereka harus berubah. Mereka harus mau ditransformasi. Keesokan harinya, ayahnya datang. Sebenarnya ayahnya itu sangat benci kejadian ini. Dia berkata kepada Simon, Simon,
Seharusnya kamu tidak melakukan hal seperti ini. Sebentar lagi kamu akan dibawa ke sebuah rumah. Seharusnya kamu tidak akan seperti ini kalau kamu mau masuk ke dalam lubang. Kamu mau ditanam. Tapi Simon tetap keras. Enggak ya, aku tidak mau ditanam. Adik-adik, akhirnya Simon dijemput dan dibawa ke sebuah rumah. Nah, di rumah ini Simon mulai lemas. Semakin hari badannya semakin lemah. Bahkan dia mulai tidak berdaya. Dia lihat ke kaca, lalu kemudian ada tanaman yang sedang menggali lubang. Simon malah tertawa adik-adik. Membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga. Silahkan membuat lubang. Tapi aku tidak mau. Aku akan sehat dan aku tidak mau masuk lubang itu. Namun keesokan harinya Simon harus masuk lubang. Dia bukan ditanam, tapi dia mati. Adik-adik, seharusnya Simon tidak akan mati ketika Simon mau ditanam, ketika Simon mau ditransformasi, ketika Simon mau masuk ke lubang. Adik-adik, seperti kita, seperti adik-adik dan seperti Kak Puji, kita harus lahir baru. Kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ketika kita ditransformasi, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, lalu kemudian kita bisa masuk ke surga. Berapa banyak adik-adik yang mau ditransformasi hidupnya? Berapa banyak adik-adik yang hari ini mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada? Wow, ada banyak adik-adik yang hari ini mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, mari angkat tanganmu. Kak Puji akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa. Ada banyak anak-anak yang mengangkat tangan. Mereka mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan kembali lahir baru, ditransformasi hidupnya, dan dia akan menjadi orang-orang yang akan bertumbuh. Ayo adik-adik, undang Tuhan Yesus. Ikuti Kak Puji ya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Juru Selamatku. Memerintah hidupku selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan adik-adik kami. Mereka mau ditransformasi. Mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sudah lahir baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat yang sudah menerima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, balik lagi sama aku, Jason dan Jevan. Hari ini aku sama Jevan mau membuat burung kakak tua. Bahan yang kita butuhkan ada 3 kertas buffalo, gunting, lem. Pertama kita menggunting kertas menjadi seperti ini. Lalu kita lem semua menjadi burung kakak tua. Membuat juga seperti Jason temuin ya. Tuhan Yesus memberkati.
Oh, akhirnya ibadah kita sudah selesai. Dahsyat banget ya firman Tuhan dan cerita-ceritanya. Dan seru banget, ya kan? Kanis juga terberkati. Kalian semua di rumah juga pasti terberkati kan? Kita juga jadi tahu nih sekarang, ternyata yang Tuhan mau ubah dari hidup kita itu, Tuhan mau kita lahir baru. Tuhan mau kita menjauh dari dosa, biar hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan, biar hidup kita bagi Tuhan sepenuhnya. Siapa yang mau hidupnya bagi Tuhan? Coba angkat tangan. Siapa yang hidupnya mau diubah sama Tuhan? Coba angkat tangan. Bentar ya, kalian hitung ya. Tahan ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11.000. Wow, banyak banget nih kayaknya ya yang ibadah hari ini. Luar biasa kalian semua. Dan sebelum itu apa? Masih ada bingung. Tenang aja. Kalau adik-adik masih ada yang bingung, masih ada yang belum jelas, masih ada yang mau ditanyain, adik-adik ikut di Kids Altar. Nanti di sana kan kita bisa ngobrol ya. Kita bisa ngobrol, bisa tanya, kita bisa bersaksi gitu kan. Terus habis itu nanti yang masih bingung kita bisa omongin bareng-bareng sama kakaknya juga di kelompok masing-masing. Nanti kita juga bisa mendoa, bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita bisa puji sembah Tuhan juga bersama-sama. Wow, dahsyat banget. Kalau ada yang masih belum bergabung, nanti bisa ya minta bantuan papa, mama, atau kakak barangkali buat masuk ke Instagramnya WTC Kids. Nanti bisa klik formulirnya dan daftar biar adik-adik segera bergabung di Kids Altar, biar kita semua semakin bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh rohaninya. Tunggu, karena ada pengumuman lagi nih. Di tanggal 17 Agustus ada apa ya? Benar, kita akan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, di tanggal 17 akan ada ibadah kemerdekaan pastinya. Yang lainnya ada apa ya? Penasaran ya? Akan ada acara-acara seru kayak games, terus habis itu akan ada lomba-lomba yang menarik banget. Untuk toddler, Anda bantu ingetin ya, akan ada lomba mewarnai dan lomba fashion show. Wah, ikutan ya nanti. Terus untuk adik-adik yang di primary sama yang di rock, ada lomba bercerita. Wah, kalau Kak Andes masih rock atau primary, Kak Andes juga pengen coba tuh ikut. Wah, seru banget. Pasti hadiah-hadiahnya juga keren-keren ya. Wah, gak sabar nih untuk menanti tanggal 17 Agustus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita doa yuk. Oke, setuju ya? Oke, yuk kita pejamkan mata. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan mau mengubah kami, mau mentransformasi hidup kami, agar kami lahir baru, agar kami menjauh dari dosa, agar kami hidup semakin bagi Tuhan. Tuhan, kami tahu kami belum sempurna. Tuhan, kami berdoa Tuhan mau terus bersama kami, tuntun setiap langkah hidup kami, agar hidup kami semakin sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, om, tante, opa, oma, teman-teman sekolah kami, teman-teman di Kids Altar, dan mungkin tetangga kami, lalu bisa juga asisten rumah tangga kami. Tuhan, barangkali ketika
mereka lagi sakit ya Tuhan saat ini. Tuhan, kami mau ya Tuhan, kami sepakat untuk berdoa. Tuhan kiranya sembuhkan kami semua Tuhan. Berikan kami kesehatan yang terbaik, berikan kami kesehatan yang sempurna. Sehingga dengan tubuh kami yang sehat dari Tuhan, kami bisa semakin melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di saat ini ya Tuhan. Demikianlah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Wah, terima kasih adik-adik semua udah hadir di ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.